Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Hafiz Farudin Arliadi Ningrat ingin mengerjakan tugas tambahan dari biologi. Kali ini hal yang saya ambil atau materi yang saya ambil yaitu sintesis protein. Yang pertama-tama adalah proses sintesis protein terjadi di dalam sel dan melibatkan dua tahap utama, yaitu 1. Transkripsi dan terjadi di inti sel. 2. Translasi yang berlangsung di sitoplasma. Mari kita pelajari proses tersebut satu persatu. Yang pertama adalah tahap transkripsi. Transkripsi adalah proses awal sintesis protein di mana informasi genetik pada DNA diubah menjadi molekul RNA messenger. Proses ini berlangsung di inti sel. Langkah-langkah transkripsi. 1. Inisiasi. Enzim RNA polimerase menempel pada daerah promoter DNA, yaitu titik awal transkripsi. DNA membuka diri seperti read setting, membentuk dua untai template dan untai non-template. 2. Elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang untai template DNA dan menyusun molekul mRNA komplementer berdasarkan pasangan basa. Basa nitrogen dalam DNA seperti A, T, G, dan C dipasangkan dengan basa RNA. A dengan U, T dengan A, G dengan C, dan C dengan G. 3. Terminasi. Transkripsi berhenti ketika RNA polimerase mencapai urutan terminasi di DNA. Molekul mRNA dilepaskan dari DNA dan siap untuk tahap berikutnya. Tahap ini menghasilkan molekul mRNA yang membawa kode genetik dari DNA menuju ribosom di sitoplasma. Lanjut, kita masuk tahap kedua, yaitu tahap translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik pada mRNA menjadi urutan asam amino yang akan membentuk protein. Proses ini terjadi di ribosom, organel sel yang berfungsi sebagai pabrik protein. Komponen utama dalam translasi. 1. mRNA yang berfungsi membawa informasi genetik dari DNA. 2. tRNA, transfer RNA, yang berfungsi membawa asam amino ke ribosom dan memiliki antikodon yang komplementer dengan kodon pada mRNA. 3. Ribosom, yang terdiri dari dua subunit, yaitu subunit kecil dan besar, yang bertugas membaca mRNA dan merangkai asam amino. Kita memasuki kepada langkah-langkah translasi. 1. Inisiasi. Ribosom mengenali dan menempel pada ujung dari mRNA. Kodon awal pada mRNA adalah AUG yang mengkode asam amino, metionin. tRNA yang membawa metionin menempel pada kodon AUG melalui antikodon UAC. 2. Elongasi. Ribosom bergerak sepanjang mRNA, membaca kodon satu persatu. tRNA membawa asam amino sesuai kodon pada mRNA. Asam amino dirangkai menjadi rantai polipeptida melalui ikatan peptida. 3. Terminasi. Translasi berhenti ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA seperti UAA, UAG, atau UGA. Rantai polipeptida yang telah selesai dilepaskan dan dilipat menjadi protein yang fungsional. Hasil dari tahapan ini yaitu rantai polipeptida yang akan dilipat dan dimodifikasi menjadi protein aktif. Oke, kali ini memasuki proses pematangan protein. Setelah translasi, rantai polipeptida harus menjalani proses pematangan agar menjadi protein yang berfungsi. Proses ini meliputi 1. Pelipatan. Polipeptida dilipat menjadi struktur 3 dimensi spesifik dibantu oleh protein chaperone.
2. Modifikasi pasca translasi. Penambahan gugus kimia seperti fosfat atau gula. Pemotongan bagian tertentu dari rantai polipeptida. Selanjutnya, kita akan membahas peran protein dalam tubuh. Protein yang dihasilkan melalui sintesis protein memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, seperti 1. Struktural, misalnya kolagen pada kulit dan keratin pada rambut. 2. Enzim, yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh seperti enzim amilase. 3. Transportasi, yang berfungsi membawa molekul seperti hemoglobin yang mengangkut oksigen. 4. Regulasi, yang berfungsi sebagai hormon seperti insulin untuk mengatur gula darah. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu gangguan dalam sintesis protein. Kesalahan dalam sintesis protein dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti 1. Mutasi genetik, yang merupakan perubahan pada urutan DNA dapat menghasilkan protein yang tidak berfungsi. 2. Penyakit genetik, misalnya fibrosis kistik akibat mutasi pada gen yang mengkode protein CFTR. 3. Kesalahan translasi, tRNA yang salah membawa asam amino dapat menghasilkan protein yang salah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah sintesis protein adalah proses penting yang memungkinkan tubuh membangun dan memelihara fungsi biologisnya. Dari transkripsi hingga translasi, setiap tahap memerlukan koordinasi yang sangat presisi. Dengan memahami sintesis protein, kita dapat lebih menghargai bagaimana tubuh kita bekerja di tingkat seluler untuk menjaga kehidupan. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai materi sintesis protein. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.